Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan sebelumnya nama saya Raffi Darmawan. Kalian bisa manggil saya Raffi. Jadi saya memiliki passion di cybersecurity dan programming. Jadi sebelum saya join cybersecurity di sebuah industri, saya itu suka main capture the flag. Capture the flag itu semacam kayak lomba security, lomba hacking. Jadi di mana setiap peserta itu ditantang, diberi sebuah environment yang vulnerable, lalu disuruh untuk mencari flag. Nah, flagnya itu cara dapatnya dia itu harus mengeksploitasi, misalkan cara keamanannya web, misalkan soalnya web, berarti dia itu harus nge-exploit webnya. Nah, caranya bermacam-macam, misalkan ada SQL injection dan segala macamnya. Ada juga untuk kategori dari CTF sendiri, ada web exploitation, itu yang kita harus analisa web, terus kita juga harus tahu nih teknik apa yang harus dipakai. Selain web, ada lagi kriptografi. Nah, kriptografi ini kita dikasih kayak misalkan algoritma AES nih, kita harus cari tahu kelemahannya di mana, cara nyerangnya gimana. Ini akan saya bahas juga sih tentang ECB di sini. Selain itu, reverse engineering. Reverse engineering itu apa? Reverse engineering itu jadi kayak kita ngebongkar aplikasi, misalkan kayak kalian kan tahu Android tuh. Android itu kalau misalkan mau diinstal itu APK tuh. Nah, APK-nya itu dia itu harus buat nge-reverse engineering tuh sebenarnya APK itu kan cuma zip, jadi kita bisa bongkar. Nah, kalau tujuan dari reverse engineering sendiri adalah kita bisa tahu flow dari program tuh ngapain aja, kita disuruh analisa. Selain itu binary exploitation. Binary exploitation itu apa sih? Jadi kita ada dua tugas nih kalau binary exploitation. Pertama, kita reverse engineering, ngebongkar program. Habis ngebongkar program, kita cari tahu nih kelemahannya di mana. Nah, misal macam-macam kelemahannya, misalkan kayak buffer overflow, heap overflow. Nah, yang celah-celah kayak gitu bisa jadi kayak dapat remote code execution misalnya. Setelah itu ada lagi forensik. Nah, jadi kalau forensik itu kita dikasih log serangan nih. Kita harus tahu penyerang itu asalnya dari mana, identitas penyerang itu apa. Nah, nanti biasanya identitas penyerangnya itu ada flag-nya. Nah, flag-nya itu yang bakal disubmit ke web scoring. Kurang lebih itu tentang saya. Terus pentingnya keamanan cyber. Kenapa sih keamanan cyber itu penting gitu ya? Pertama, serangan cyber bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi ya, serangan cyber bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kita harus bisa menjaga data penting sistem agar meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran data. Terus, untuk institusi, keamanan cyber penting untuk menjaga kepercayaan dan menjaga reputasi perusahaan. Jadi ya penting banget itu keamanan cyber. Misalkan kayak customer nih, misalkan customer udah tahu suatu platform nggak aman, pasti kan kayaknya mikir-mikir dulu buat pakai platform itu, buat misalkan ada e-commerce yang aman, pasti kan mikir-mikir mau belanja di sini apa enggak, nanti nggak aman, datanya bocor. Terus yang keempat adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kurang lebih itu nih pentingnya keamanan cyber, ada 4. Terus, nah ini ada top 10 web application security risk. Nah, ini tuh macam-macam vulnerability yang sering banget ditemuin karena kesalahan codingnya si developer. Pertama, injection. Injection itu udah selama bertahun-tahun itu selalu jadi juara satu, kayak misalkan SQL injection. Terus kayak NoSQL injection itu selalu juara satu karena orang itu developer itu banyak yang belum tahu gitu. Kebanyakan tuh developer itu bikin aplikasi ya udah buat aja yang penting jadi, yang penting fitur jalan, tapi nggak mikirin security-nya gimana. Padahal
kalau security nggak dipikirin bisa aja nanti terjadi kebocoran data, terus bisa jadi misalnya kalau perusahaan nggak mikirin security nanti bisa rugi kan. Harusnya misalkan ada e-commerce, harusnya kita beli barang harusnya harganya 5 juta tapi kita presetin jadi 50.000 kan rugi kalau kayak gitu kan. Nah, pertama injection, yang kedua broken authentication. Nah, broken authentication ini contohnya kayak JWT. Nah, JWT itu sebenarnya udah banyak kelemahannya juga sih. Yang umum itu ada 3 sih biasanya. Yang pertama itu nanti bakal dijelasin sih nanti. Kayak non algorithm. Yang kedua itu dia itu bisa ngerubah algoritmanya jadi RS sama HS256. Yang ketiga itu dia bisa nge-brute force si KJWT-nya. Intinya dari ketiga ini dia itu bisa nge-bypass si tokennya JWT. Terus yang ketiga adalah sensitive data exposure. Sensitive data exposure itu semacam kayak itu information disclosure. Misalkan kayak itu di developer itu kebanyakan lupa gitu. Misalkan harusnya environment-nya untuk di debugging, tapi dia naruh environment-nya di production. Misalkan di environment production yang orang-orang make tuh dia itu allow debug mode gitu. Debug mode-nya dinyalain sama dia. Nah, kalau misalkan debug mode-nya itu dinyalain di web, di production, itu bisa bahaya, bisa bocor kayak user MySQL bisa bocor, terus informasi source code juga bisa bocor. Nah, yang keempat XML external entities, disebut juga XXE. XXE itu ini salah satu bug yang kalau nggak salah tahun 2015 atau 2014 itu ada di Facebook. Jadi seseorang itu nemuin bug XXE. Di bug itu dia itu nge-upload sebuah dokumen. Nah, dokumen XML-nya itu kan si DOCX tuh. Nah, DOCX itu dokumen itu ada XML-nya. Kalau misalkan kalian ngebedah file docs itu sebenarnya cuma file zip doang itu, file zip tapi ada ditandain itu biar jadi DOCX tuh. Nah, kalau dibongkar itu isinya XML. Nah, dari XML itu nggak taunya sama si Facebook itu XML-nya diproses dan nggak difilter dulu. Akhirnya informasi sensitif servernya Facebook kelihatan kayak dia tuh environment-nya pakai apa dan lain-lain. Dan hackernya ini kalau nggak salah dapat $10.000 kalau nggak salah gara-gara itu bug XXE ini. Yang kelima adalah broken access control. Salah satu broken access control itu IDOR, nanti bakal dijelasin sih. Ini termasuk paling banyak nih di e-commerce contohnya yang developer tuh kurang aware sama broken access control. Yang keenam adalah security misconfiguration. Security misconfiguration misalkan kayak itu chores kayak pengaturan header, misalkan headernya harusnya nggak boleh, harusnya chores-nya jangan bintang gitu. Nah, kebanyakan kan developer nggak mau ribet aja, udah chores bintang aja deh. Padahal kalau misalkan chores-nya bintang itu orang itu bisa ngambil datanya dari luar gitu, bisa nge-fetch data dari luar. Yang ketujuh adalah cross-site scripting. Nah, cross-site scripting juga termasuk celah yang itu fatal juga. Ini bisa menyebabkan kebocoran data juga, bisa jadi account takeover juga, dan lain-lain. Nah, yang ke-8 insecure deserialization. Nah, ini termasuk bug yang berbahaya juga. Nah, dari bug ini orang tuh bisa dapat RCE. RCE itu apa sih? Remote Code Execution. Jadi dia itu bisa ngejalanin perintah kayak ls, terus baca file segala macam di server itu si webnya, di server web targetnya. Ini karena si developer itu nggak nge-parse dulu, nggak ngecek dulu yang bakal di deserialize. Ini nih contoh nyatanya itu di Laravel versi di bawah versi
5,8. Dia itu bisa insecure deserialization, bisa dapat RCE. Yang ke-9 ada using components with known vulnerabilities. Nah, kebanyakan orang itu malas nge-update gitu. Misalkan ada update terbaru, udah ntar aja. Padahal kalau misalkan software ada update pasti ada celah keamanan yang udah ditutup. Jadi orang tuh harus lebih rajin juga nge-update software yang mereka pakai. Insufficient logging and monitoring, jadi kayak gak sempurna juga sih logging sama monitoringnya. Nah, selanjutnya ini adalah cryptographic issue. Nah, salah satu video conference yang terkenal juga yang sering dipakai juga sih sama orang-orang, dia itu di papernya menyatakan sebagai berikut. For use case such as meeting real-time content video, voice, and content share, where data is transmitted over user diagram protocol, we use AES 256 in ECB mode to encrypt these compressed data streams. Jadi dia itu pakai itu AES ECB. Nah, padahal AES ECB itu udah dibilang sama Wikipedia itu tuh nggak aman, nggak baik. Nah, nggak baiknya apa sih? Nah, ini salah satu bukti nggak baiknya itu ada yang namanya ECB Penguin. Nah, ini ECB Penguin nih. Ini dari Wikipedia nih yang bilang nih. The disadvantage of this method is a lack of diffusion because ECB encrypts identical plaintext blocks into identical ciphertext blocks. It doesn't hide data patterns. ECB is not recommended for use cryptographic protocols. Jadi ini kelihatan ya, ini misalkan ada, misalkan kan tadi dia bilang nih, ngirim video, ngirim voice, ngirim konten, pasti ngirim gambar juga. Ngirim gambar itu di encrypt sama ECB. Nah, ini kalau misalkan dilihat-lihat itu bisa kelihatan nih. Nah, namanya ECB Penguin nih. Dia awalnya original image-nya kayak gini, gambar awalnya kayak gini, terus di encrypt pakai ECB, hasilnya kayak gini, masih bisa kelihatan. Nah, buat ngebuktiin si Penguin ini, saya langsung demo aja ini. Nah, ini saya ada gambar penguin. Pertama itu saya ngambil gambar penguinnya dari Wikipedia ya. Terus saya convert ke ppm. Ini saya udah convert ke ppm, ini udah ada. Nah, terus jalanin perintah ini head ini tujuannya untuk apa? Untuk ngambil si magic bytes-nya si ppm itu. Nah, ini udah. Terus tail in n plus 5 tax ppm. Ini buat ngambil si bodinya. Jadi kalau misalkan belajar forensik, file itu ada namanya header, ada body sama footernya. Nah, terus selanjutnya adalah encrypt pakai ECB. Nah, contohnya pakai ini nih, ECB. Nah, ya udah. Terus tinggal disatuin lagi. Nah, ya coba sekarang kita buka ya. Ada di sini. Terus nah, ini nih, kalau ini tadi yang hasilnya nih. Kelihatan kan masih ada kelihatan penguinnya. Nah, itu
salah satu bukti kenapa si ECB itu nggak rekomen. Nih hasilnya juga saya masukin ke slide. Sekarang coba bandingkan sama CBC. Dibandingkan sama CBC, coba di sini kita head lagi ini, terus kita ambil lagi bodinya. Nah ya, habis itu dia encrypt. Ini encrypt with CBC. Habis itu digabung. Nah hasilnya lihat nih, yang CBC ini emang udah benar-benar dia ngesembunyiin pattern gambarnya kayak gimana. Jadi udah gambar penguin itu udah nggak kebentuk lagi kalau di CBC ya. Tapi kalau di ECB, ECB ini masih kelihatan. Nah, habis itu kita bahas lagi nih. Nah, ini kita bahas dari basicnya banget nih. Kenapa sih si ECB itu bisa kayak gitu? Kenapa si CBC itu bisa kayak gitu sih? Nah, pertama nih saya jelasin dari dasarnya banget kriptografi dulu ya. Jangan langsung ke aplikasinya. Pertama, si di kriptografi itu kan AES itu termasuk ke block cipher ya. Block cipher itu ada block size-nya. Block size-nya itu dibagi nih. Jadi panjangnya itu 16. Nah, pertama dia itu 16 si plain text itu kalau AES itu harus kelipatan 16, makanya ada yang namanya padding, itu penambahan karakter. Jadi misalkan plain text-nya panjangnya 32 nih, dia dibagi, jadi ada dua bagian. Ada blok 1, ada blok 2. Pertama misalkan blok 1 itu A sebanyak 16 kali. Nah, A sebanyak 16 kali itu masuk ke proses block cipher encryption. Nah, ini dienkripsi pakai si key. Habis itu hasilnya langsung jadi cipher text-nya. Nah, yang blok selanjutnya juga kayak gitu. Nah, untuk dekripsinya kayak gitu juga, dari cipher text langsung masuk ke blok cipher decryption-nya. Digabungin key-nya, terus habis itu udah langsung jadi plain text lagi. Nah, sebenarnya masalahnya itu adalah si ECB ini, dia itu kalau misalkan kita bloknya sama nih, misalkan kita nge-enkripsi blok pertamanya itu A, terus blok keduanya A juga. Nah, itu si cipher text itu bakal ngehasilin hasil yang sama juga gitu, hasil yang sama dari gini. Ini kurang lebih penjelasannya gini sih. Plain text dibagi dan block size nilai default dari block size adalah 16. Sebagai contoh, plain text-nya A sebanyak 16 kali dan B sebanyak 16 kali juga. Karakter A masuk ke blok pertama, karakter B sebanyak 16 kali masuk ke blok kedua. Blok plain text masuk ke proses block cipher encryption. Hasilnya sudah jadi cipher text. Nah, ini juga nih kurang lebih penjabarannya. Cipher text dibagi dengan block size. Nah, tadi cipher text-nya misalkan 32, panjangnya 32 dibagi 16, berarti ada dua blok. Nah, lebih kayak itu sama juga nih cipher text-nya. Nah, yang tadi yang saya bilang ECB problem itu, nah ini nih, misalkan ini ceritanya block size-nya ada panjang block size-nya 64 nih. Misalkan nilai M1, M2 sama M3-nya itu sama semua. Anggap aja A semua tuh. Nah, nanti hasilnya itu C1 sampai C3 itu hasilnya bakal sama. Nah, itu yang bikin masalah si ECB itu. Nah, jadi kalau misalkan hasil dari cipher text-nya diputar juga, itu nggak bakal rusak plain text-nya. Itu makanya si ECB itu nggak direkomendasiin sama Wikipedia, udah banyak yang nulis juga ECB itu nggak direkomendasiin buat protokol tuh. Nah, contohnya
Nih, let's prove in cryptohack.org nih. Ini ceritanya ada soal CTF sini. Jadi pertama ada ini endpoint-nya itu nge-enkripsi plain text yang kita mau. Nah, setelah itu plain text yang kita mau itu ditambahin sama flag. Nah, habis itu dia nge-encrypt ya, pakai key-nya kita nggak tahu apa. Terus flag-nya kita juga nggak tahu apa ya. Terus modenya sama ECB juga. Nah, jadi gimana sih caranya kita attack-nya? Jadi kita attack-nya gambarannya kayak gini nih. Pertama, kita masukin dulu nih A. Masukin A yang panjang. Nah, terus ibaratnya ini kita nggak tahu nih. Jadi tiap looping nih, saya gambarin nih. Pertama kita masukin dulu pin awalnya A sebanyak bloknya. Ini A sebanyak 31. Nah, setelah A sebanyak 31 dimasukin, kita kan dapat ciphertext-nya. Ciphertext awalnya berapa nih? Nah, kenapa sih kita masukin A sebanyak 31? Jadi kenapa A sebanyak 31? Jadi kita tuh biar narik ini yang unknown-nya itu biar ke sini nih, biar ke sini lah. Biar nyatu sama blok yang pertamanya. Ini blok pertama, ini berarti blok pertama, ini blok kedua. Nah, setelah itu kita brute force. Nah, ini si ASCII karakter itu maksimalnya 128 kan. Nah, terus guess sama A kali X. Nah, ini dikurang 1 nih. Ini sebenarnya 31 ditambah flagnya masih kita masih belum tahu, ditambah karakter, ditambah ini bilangan ASCII-nya itu tadi misalkan 97 dikonversi pakai fungsi CHR, hasilnya jadi A. Nah, dia habis itu ngebandingin, kan seperti saya bilang yang tadi nih, ini kenapa dibandingin kayak gini? Saya kembali lagi ke sini, ini kalau misalkan M1 sama, M2 sama, berarti hasilnya sama juga gitu. Jadi kita kayak ngebuat itu blok buat perbandingannya, ini tuh bener apa enggak. Nah, kalau misalkan hasilnya sama, berarti itu termasuk bagian dari flag-nya. Terus ini ke penfound. Nah, coba kurang lebih nanti alurnya itu kayak gini. Kalau misalkan programnya dijalanin, misalkan A-nya dari segini, makin lama makin dikit A-nya. Dan ini nih secretnya ini makin ketarik ke belakang. Coba kita jalanin aja ya. Dan tinggal tunggu aja sih. Nah, ini ketahuan nih, yang secret pertamanya awal flagnya itu berawal dari huruf C, ya nih, dari huruf C kecil. Coba selanjutnya lagi nih. Masuk 100. Nah, ini jadi CR, kelihatan nanti lama-lama yang flagnya ini ketahuan kelihatan apa. Nah, ini scriptnya nih, saya lihatin juga di sini. Tadi logikanya kalau dijalanin kayak gini, logika gambarannya. Nah, ini salah satu kasus lain selain yang video conference yang pakai ECB itu. Nah, ini si Adobe itu pernah leak juga passwordnya. Jadi kelihatan di sini, hackers recently leak. Ini 153 million user email password sama password ini ya. Terus, nah si user password itu pakai triple dash, modenya ECB gitu. Nah, pertama kalau misalkan pakai hash itu misalkan
Beda ya pakai hash sama pakai enkripsi. Kalau misalkan pakai hash itu misalnya cuma beda satu karakter aja udah beda gitu, udah beda hasilnya. Nah, ini kelihatan dari sini ibaratnya nih user password-nya. Ini tuh yang merah itu ibaratnya pertama ini blok pertama nih. Nah, kalau misalkan blok pertama ketahuan, berarti berarti kita udah tahu nih, misalkan blok pertama itu ABC nih. Nah, kita buat dapat yang ini, kita tinggal nyari yang hijaunya doang nih. Kita tinggal nyari plain text yang hijaunya. Soalnya si ECB itu nggak nge-hide patterns. Nah, ini kelihatan juga yang lain. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi intinya kalau misalkan si ECB itu kenapa masalahnya dia itu cuma nge-encrypt 16 karakter jadi ciphertext gitu. Nah, sisanya jadi ibaratnya misalkan ABC ABC di ABC dipisah-pisah gitu. A misalkan jadi D, terus B jadi misalkan D jadi Z gitu. Nah, jadi orang itu misalkan nah hasilnya itu sama dia diputar juga bisa gitu, nggak broken gitu plain text-nya. Itu yang bikin si ECB itu nggak direkomendasiin. Nah, coba sekarang saya bahas si CBC. Kenapa sih CBC itu dia itu bisa nge-hide itu gambarnya jadi biar nggak kelihatan gitu. Pertama si CBC ini. CBC kurang lebih ini konsep block zipper ya. Jadi plain text-nya kelipatan 16. Pertama plain text sebelum masuk ke proses block zipper encryption ini, dia itu itu dilakukan proses XOR sama initialization factor. Initialization factor itu random nilainya nih. Nah, setelah masuk itu dia baru masuk ke block zipper encryption. Nah, ini kuncinya nih. Nah, ini pas masuk itu hasilnya jadi ciphertext kan, ciphertext blok pertama. Nah, terus si ciphertext blok pertama ini dipakai buat nge-XOR, nge-store itu yang plain text blok kedua nih, plain text blok kedua sebelum masuk ke proses enkripsi, dia itu di-store dulu sama ciphertext yang ini. Nah, pas sudah masuk sini, pas sudah masuk baru hasilnya jadi ciphertext blok kedua. Nah, habis itu ciphertext blok kedua dimasukin lagi ke sini plain text di store sama ciphertext blok kedua. Nah, terus masuk ke proses block zipper encryption, hasilnya di ciphertext blok ketiga. Nah, ini yang kenapa nah ini yang bikin si CBC itu bisa nyembunyiin pattern, nyembunyiin bisa nyembunyiin jadi bisa lebih baik dari ECB karena dia ada ini initialization factor dan sebelum di encrypt dia masuk di store dulu. Nah, terus ini yang dekripsinya. Pertama ciphertext nih. Nah, anggap aja ada ciphertext. Ciphertext-nya itu pertama ini untuk blok pertama masuk ke blok zipper decryption dulu. Habis itu setelah keluar dari fungsi block zipper decryption, sama dia di XOR sama initialization factor nih. Hasilnya jadi plain text. Setelah itu untuk zipper yang kedua nih, dia itu masuk ke block zipper decryption lagi kalau mau di decrypt nih. Terus hasilnya itu di store sama ciphertext sebelumnya. Jadi baru jadi plain text. Nah, yang blok ketiga kayak gini juga. Yang blok ketiga masuk ke proses block zipper decryption, habis itu di XOR sama yang sebelumnya, hasilnya jadi plain text. Itu kurang lebih. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira sampai sini? Mungkin lanjut aja kali ya. Ada pertanyaan Mas Raffi itu dari Bokurawa. Di chat atau saya bacakan ya mungkin ya. XML
external entities apakah mudah dipelajari, kemudian XML itu apa masih digunakan, ya terakhir apakah JSON lebih baik daripada XML? Terima kasih. Kalau XML emang itu termasuk mudah dipelajari juga sih XML. Kalau bisa dibilang XML sama JSON. Kalau misalkan untuk data proses, misalkan kita nih nerima data dari luar nih. Kalau misalkan nerima data dari luar, mending kita pakai JSON dibanding XML. Soalnya kalau misalkan kita nerima XML dari luar, itu bisa bahaya kena inject. Contohnya kayak yang Facebook itu. Jadi kalau XML itu bisa dibilang masih dipakai juga kok itu. Itu kalau misalkan kalian lihat Word itu isinya XML semuanya. Kalau misalkan isi DOCX terus XLS, PPT itu isinya XML semua itu. Ini yang bikin tulisan kayak gini, ini sebenarnya XML juga gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin menyinggung yang tadi dengan JSON, saya pernah coba juga Mas Raffi. Jadi misalkan kita encrypt dengan AES, tapi ketika dikirim dari klien ke server, itu nggak tahu ya, mungkin kasusnya berbeda, tapi yang pernah tim kita coba itu ada semacam notifikasi bahwa ini encrypt-nya tidak bisa dikirim. Ada suatu tanda, misalnya tanda plus yang tidak bisa dibaca oleh JSON-nya. Itu bagaimana solusi mengatasinya mungkin? Kalau itu yang tadi di encrypt sama AES ya. Nah itu jadi supaya sebelum nerima itu kita tuh harus ada verifikasinya dulu. Biasanya pakai namanya algoritma HMAX. Misalkan HMAX 256 misalkan. Itu jadi buat ngeverifikasi misalkan itu nggak, enkripsi yang kita kirim itu nggak berubah. Kurang lebih gitu sih, harus diverifikasi dulu. Kalau melalui base 64 bisa nggak ya Mas ya? Misalnya setelah kita encrypt AES, kemudian encrypt lagi base 64, baru kirim, di servernya ekstrak base 64, baru ekstrak AES. Bagaimana? Kalau pakai base 64, iya nggak apa-apa, tapi kita tuh harus ada buat ngeverifikasinya kalau ciphertextnya itu nggak berubah. Itu salah satu keamanannya sih. Soalnya di CBC sendiri ada, kalau misalkan nggak dijaga itu ciphertextnya ada serangan lain juga namanya Poodle Padding Oracle namanya. Nah, lebih gitu sih. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Vina. Kalau misal enkripsi dilakukan di 2 endpoint dengan menggunakan XC, satu XC untuk encrypt dan satu XC untuk decrypt, apakah vulnerable? Kalau di encrypt tidak dengan AES, tapi gabungan MD5 dan rich dial. Ya. Kalau region dial itu sebenarnya di balik itu AES juga gitu. Jadi kurang lebih region dial sama AES itu sama, kurang lebih sama itu dia. Ada lagi yang menanya? Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan dulu, Mas Raffi. Sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari peserta. Silakan. Nah, selanjutnya itu Common Web Application Vulnerability Top 10 OWASP nih. Ini yang bakal sering-sering ketemu sih. Biasanya developer tuh salah ngoding di mana aja nih, saya bahas nih. Pertama, SQL injection nih. Merupakan salah keamanan yang disebabkan oleh kesalahan coding dan kelemahan pada library yang digunakan pada saat pemrosesan query. Contohnya dalam PHP. Contohnya dia parameter ID sama dia diproses langsung ke query SQL dan nggak difilter dulu ini. Terus ini juga nggak pakai paper statement. Nah ini masalah dong ini kalau kayak gini nih. Nah kode di atas vulnerable terhadap SQL injection karena parameter ID diproses secara langsung masuk ke query SQL.
tipe SQL injection yang dapat digunakan adalah union based SQL injection. Kenapa union? Karena dia ini pakai select ya, bisa nih. Nah, terus bahaya SQL injection apa sih? Pertama, kebocoran data sensitif seperti username, password, email, tanggal lahir, informasi kartu kredit, dan sebagainya. Yang kedua, seseorang yang tidak memiliki akses terhadap sistem dapat mengakses sistem. Yang ketiga, takeover server yang menyebabkan dirusaknya sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kemungkinan sih kalau misalkan ada terjadi data breach yang ada yang itu struktur SQL-nya kelihatan, kemungkinan ada dua bug sih. Bisa jadi lewat SQL injection atau enggak lewat RCE, lewat remote code execution. Nah, ini saya jelasin yang ini ya, union SQL injection. Nah, ini langsung aja langsung aja. Nah, ini saya lihatin dulu ya codingannya kayak gimana. Nah, pertama di sini ada, nah ini kita ada sebuah poin. Kita tuh fokus ke kan bahas union SQL injection. Nah, kita lihat di sini nih. Dia itu nerima data dari request JSON. Terus data user ID sini. Ada parameter user ID dari data inputnya. Terus langsung diproses, jadi query user langsung masuk ke query select username, email, telepon, terus ini select case buat nentuin laki-laki atau perempuan, from user where, user ID. Nah, ini langsung, kalau di Python ini kan format itu artinya langsung ngegabung itu aja kan. Nah, ini langsung ditampilin aja hasilnya. Nah, ini tuh masalah ya. Nah, ini ceritanya datanya nggak ada. Coba nih, misalkan 2. Nah, ini ceritanya menampilkan data user nih. Ini jenis kelaminnya perempuan, username-nya QWERTY, username-nya QWERTY, user phone-nya ini. Nah, pertama ini udah jelas masalah. Nah, pertama biasanya kalau ngecek SQL injection itu kita kasih tanda petik atau segala macam gitu. Misalkan kalau terjadi error, kemungkinan besar vulnerable itu bisa diserang. Ini udah jelas kelihatan ya. You have an error in your SQL syntax nih, check the manual. Nah, ini muncul syntax error-nya. Berarti kita bisa masukin query SQL di sini. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita biasanya kalau SQL injection yang union itu kita cari perintah order by. Nah, order by satu itu artinya kolom, kita mau ngecek kolom pertama tuh ada apa enggak sih. Nah, terus double strip spasi X. Nah, ini tuh buat mengabaikan komen SQL selanjutnya. Coba nih nah ini aman ya. Coba kalau misalkan kita gedein. Nah, ini unknown column status in order clause. Berarti ini masalah. Ini berarti kolom status tuh nggak ada. Kita kecilin lagi, kolom 5 misalnya. Kolom 5 nggak ada. Kita masuk lagi kolom 4.
Nah, kolom 4 ada, berarti ada 4 kolom ya di database itu. Nah, ada 4 kolom, berarti kita bisa pakai union select 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa hasilnya kayak gini? Nah, karena dia ngehasilin dua row nih. Pertama yang data yang ID 2, yang kedua nih nomor magic number 1, 2, 3, 4. Nah, coba kalau misalkan kita salahin aja nih, yang duanya ini jadi gede banget, misalkan jadi 2000 kan nggak ketemu tuh. Nah, kan kelihatannya jadi 2, 1, 3. Berarti artinya ini yang bisa kita manfaatin di nomor-nomor ini. Ini nomor-nomor dari database ini. Nah, ini misalkan nih saya biar lebih kelihatan, ini saya langsung demoin di MySQL-nya ya. Jadi kan use demo workshop. Tables select from usernya. Nah, ceritanya usernya ini. Terus kan tadi where ID sama dengan 2. Kan where user ID sama dengan 2. Nah, ini ketemu kan. Coba nih, ini biar lebih kelihatan nih, yang tadi diprintain di sini, saya masukin ke sini. Order list 1. Nah, ini nggak masalah ya. 10 enggak. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan melihat struktur tabel di sini, kita langsung kelihatan ada 5 nih. Ini artinya jumlah kolomnya ada 5, berarti order by 5 validnya. Nah, ini 6. Coba, oh ya ada 6. Coba 7. Nah, 7 nggak ada kan, karena emang kolom 7 nggak ada. Nah, tadi kenapa 4? Soalnya dia itu nih, dia cuma 4 nih yang diambil. 1, 2, 3, 4. Jadi order by itu nggak ngasilin 4. Coba nih yang saya bilang. Union select 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia muncul angka ajaib nih. Nah, angka ajaibnya itu yang di sini nih. Ini angka ajaibnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang kalau misalkan ini nggak disalahin, ini kan muncul yang pertama nih. Nah, ini yang pertama itu yang ini nih. Yang kedua yang ini. Berarti kita harus ngesalahin yang pertama, jadi biar yang kedua muncul. Sebenarnya bisa aja digedein, atau nggak dikasih minus juga bisa. Minus, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bisa dimanfaatin. Misalkan kalau biar kelihatan nih, database yang dipakai apa sih? Database demo workshop. Coba kita coba di sini. Nah, ini coba kita cari versi database-nya. Database. Nah, demo workshop sama kan hasilnya dari sini. Nah, sekarang setelah dapatin database, misalkan kita mau tahu nama usernya apa. User. Nah, user demo at localhost. Coba di sini nih langsung nah, kalau di sini pakai root sih. Kalau ini udah nggak pakai root nih. Nah, biasanya kalau udah dapat nama database-nya apa, kita pakai cari tahu nama tabelnya. Group concat table name. Information schema.tables where table schema sama dengan database. Nah, produk sama user. Ini group concat table name itu sama aja kayak kita show tables nih. Kan muncul kan produk user. Tapi di SQL Jackson kita pakai perintah ini. Muncul ini tabel produk sama user, ada informasi ini.
Nah, setelah itu kita cari kolom name from information schema dot column table skema masih bisa di sini dan table name. Kita ambil yang kemungkinan ada informasi sensitif, biasanya kan table user ya. Ambil di sini. Nah, kelihatan nih ada user ID, username, user email, user phone, password nih. Nah, terus selanjutnya itu kita mau ngambil informasi ini username, email, sama passwordnya. Berarti kita tinggal ini hapus saja. Ini kita hapus saja, ini juga udah hapus. Terus 4-nya misalnya mau di sini kita mau ngambil username sama password misalnya. Concat username 0x3A, maksudnya ini 3A itu nilai heksadesimal dari petik 2 ini. Ini berfungsi untuk pemisah username, terus user email. Terus habis itu user phone mau ambil juga. Terus habis itu passwordnya ambil juga. Nah, ini tadi from apa nih? From database-nya demo workshop kan? User. Nah, ini kelihatan nih. Ini passwordnya nih. Ini passwordnya dalam bentuk MD5. Nah, MD5 itu bisa di-crack ya. Coba contohnya pakai hashkiller sih. Nah, kelihatan sih plainnya. Plainnya ini nih. Atau nggak selain pakai ini bisa juga, selain pakai website online kayak ini, kita juga bisa pakai yang namanya John. Bisa juga pakai John the Ripper misalnya. Ini untuk Union SQL Injection. Selanjutnya sih bakal bahas tentang yang order by SQL Injection. Tapi sebelumnya sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Untuk codingnya pakai program apa ya, Kak? Maaf nggak paham. Ini saya pakai Python ya. Pakai Python. Jika menggunakan storage procedure, bagaimana SQL injection-nya, Mas? Kalau walaupun pakai storage procedure, itu masih mungkin juga buat SQL injection selama misalkan backend itu nggak ngevalidasi. Nggak ngevalidasi itu yang nggak ngevalidasi input yang masuk yang bakal diproses ke SQL, pasti vulnerable juga. Pasti bisa diinjek juga. Kalau storage process itu saya belum terlalu paham, belum terlalu hafal juga sih. Belum terlalu hafal juga yang query-query-nya itu. Nah, ini di sini nih. Ini yang tadi. Nah, yang selanjutnya nih, SQL injection di order by.
orang itu kebanyakan masih banyak yang ngoding kayak ini, misalkan list product misalkan sort by harga termurah. Berarti kalau harga termurah berarti select from product order by price. Descending kan, berarti order by price descending. Nah, sebenarnya library itu pada nggak terlalu nge-parsing itu. Ada library yang nggak nge-parsing ini nih. Jadi langsung diproses aja. Contohnya di Laravel. Laravel versi berapa ya? Nah, ini contohnya nih, saya lihatin. Nah, ini padahal dia udah pakai query builder ya, tapi nggak taunya masalahnya di library-nya nih, di library Laravel-nya yang nge-parse. Nah, ternyata dia bisa kalau misalkan ini bisa dimasukin query SQL kalau misalkan ini dapat dari data luar. Nah, ini SQL JSON jadi kayak gini. Nah, ini fields. Ceritanya ada root, tipenya post. Terus dia habis itu ada parameter fields diproses ke query SQL. Ternyata ada ini SQL injection di sini. Nah, dia disuruh update nih. Nah, ini saya jelasin juga nih. Yang order by. Pertama, kita jelasin dari logiknya dulu ya. Sebenarnya kalau SQL injection itu kalian bisa pakai tools otomatis, misalkan pakai SQL map, Hafiz segala macam. Tapi biar kalau misalkan mau paham security benar-benar tuh harus itu ngerti manual sih. Setidaknya bisa kalau misalkan tanpa SQL map harus tahu gitu gimana cara kerja SQL injection-nya. Nah, ini coba nih saya simulasinya select from product order by title AST. Nah, misalkan select from product tadi kita pengen berdasarkan harga yang paling murah misalkan. Nah, kan kayak gini nih. Ini dari harga yang murah. Misal ini biar enak ditampilin yang perlu aja nih. Nah, ini ya ini dari harganya. Nah, kita ceritanya itu bisa dari yang kasus Laravel itu tadi bisa masukin, dia bisa ngontrol yang ini. Ini bisa dikontrol nih. Nah, ini sebenarnya nah karena ini perintahnya di order by, kita nggak bisa pakai union. Jadi kita itu harus pakai blind SQL injection. Harus pakai blind SQL injection nih. Jadi, kondisi true-nya nih. Select case when 1 sama 1 dan 1, else 1 sama dengan select 1 from information schema.plugins. Nah, ini kenapa sih kayak gini nih? Apa saya milih query-nya kayak gini, coba nih. Select case when 1 sama 1 then 1, else 1 sama dengan Nah, ini kalau kondisi benar ya. Ini jadi dia bakal nge-eksekusi ini statement kalau misalkan benar dia masuk dan 1. Nah, ini dia itu jadi kayak bakal kalau misalkan benar itu bakal jadi kayak gini nih. Dia bakal nge-execute
execute order by 1. Nah, order by 1 kan nggak masalah. Nah ini kalau kondisinya benar ya. Coba kalau kondisinya disalahin. Kalau kondisinya disalahin misalnya 2. Nah, subquery returns more than one row. Nah, ini kenapa nih? Jadi saya udah belajar SQL injection yang ordered by clause ini. Kebanyakan di tutorial-tutorial itu dia itu kayak gini buat nandain mana benar mana enggaknya. Misalkan else-nya product name. Terus else-nya price misalnya. Nah, jadi buat itu kalau yang 1 sama 2 product name. Nah, ini kelihatan nih K-nya berurut nih. Nah, tapi karena kita nggak tahu nama itu nama kolomnya, jadi kita nggak agak susah juga pakai cara kayak gitu. Jadi kita tuh harus paksa biar error itu. Nah, kenapa saya pilih yang kayak gini nih? Select 1 from information schema.plugin. Ini karena dia itu ngehasilin return more than one rows nih. Hasilnya bakal banyak. Nah, sedangkan si SQL query itu nggak bisa ngebandingin yang itu ibaratnya 1 banding banyak tuh dia nggak bisa lah, pasti error itu, harus di limit. Tuh, kayak gini dia nggak mau kan. Jadi kita paksa itu. Kalau misalkan dia kondisinya salah, dia bakal error. Kalau misalkan bener, bakal normal kayak biasa. Nah, cuma di sini ada masalah lagi sih. Pertama-tama saya cuma manfaatin cuma ini kayak 1 sama 1, 1 sama 2 gitu kan. Itu kan kita bakal lama gitu nebaknya nama database, buat nebak nama database dan segala macam. Bisa dibilang kita tuh ada solusi, ya udah pakai implementasi algoritma binary search. Nah, binary search itu dapat diimplementasikan pada line SQL injection karena pada saat itu diimplementasikan pada saat proses menebak karakter. Syarat utama diimplementasikan binary search adalah kondisi data sudah terurut kan. Kalau misalkan kalian belajar algoritma pemrograman kan, kalau binary search syaratnya harus terurut gitu. Nah, hal ini terpenuhi karena bilangan ASCII itu karakternya sudah terurut semua kan, dari 0 sampai 128 tuh. Selain sudah terurut, binary search dapat diimplementasikan karena kita itu dapat itu pakai operator perbandingan nih, lebih dari, kurang dari, sama dengan. Keuntungan mengimplementasikan binary search adalah jumlah request yang dikirim konstan, jadi untuk satu requestnya. Jadi untuk menebak satu karakter, request yang dikirimkan adalah big O log n. Nah, ini jumlah ASCII yang printable itu 128 kan. Nah, jadi bayangin aja, ini saya kasih perhitungannya. Jadi untuk nebak satu karakter kirim 7 request aja. Kirim 7 request. Tadi rumusnya dari ini log 128. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai yang biasa nih, pakai blind SQL injection biasa yang nggak pakai binary search-nya, kita tuh bakal itu menebak semuanya. Jadi misalkan for in range sampai 128. Nah, ini kan complexity-nya kan itu ON itu, big ON. Nah, ini udah jelas lebih bagus yang big O log n karena lebih cepat juga. Nah, coba sekarang hitung nih, misalkan pakai binary search. Panjang karakter yang mau ditebak itu misalkan panjang passwordnya itu kita 32 nih. Ini binary search. Perkiraan perhitungan yang binary search nih. Misalkan panjang karakternya itu 32. Terus 32 karakter. Nah, satu karakter itu kan 7. Jadi 32 kali 7. Coba binary search ini pakai berapa nih? Kita
ngirim 224 request ke webnya. Coba kalau misalkan pakai yang biasa, yang pakai, berarti itu kalau pakai yang biasa namanya sequential search ya. Kalau sequential itu berarti kita 32 dikali worst case-nya itu kan ON itu tadi 128. Coba hasilnya. Nah, kita buat nebak itu plain text panjang 32 aja harus ngirimin 4.000 request gitu ke webnya kalau misalkan pakai sequential search. Jangan kalau kita implementasi binary search di SQL Jackson-nya, kita kirim 224 udah jelas lebih hemat request juga kan kalau misalkan internetnya agak lambat mau nembakin endpoint kan pasti agak susah juga nembakin 4.000 request tuh. Jadi lebih baik pakai binary search nih kalau misalkan blind itu. Dan binary search ini juga udah diimplementasiin di SQL Map sih contohnya. Coba nih saya. Nah ini binary search-nya ini ceritanya exploit-nya. Nah ini pertama ada query-nya nih. Select case when. Nah ini ASCII substring ini kita buat nge-extract per karakter ya. Nah yang tadi yang saya bilang di sini kita bisa manfaatin karakter perbandingan lebih dari kurang dari sama dengan. Nah ini kita pakai di sini nih biar binary search nih. Terus ini nilai yang mau dibandingkan ini namanya nilai tengah nih. Then one, ini buat kondisi benarnya. Else one sama dengan select one from information schema.plugins. Ini kalau untuk kondisi salahnya ini biar errornya itu biar muncul subquery returns more than one rows tadi ini. Nah biar muncul kayak gini. Jadi patokannya adalah kalau misalkan request-nya normal, berarti datanya muncul kan. Kalau misalkan query error, berarti dia itu status code-nya berarti 500 dong. Coba kita lihat nih di sini. Coba ya di sini ya. Ini kita masukin kolom yang terkait dulu, misalkan price. Nah ini kalau normalnya. Sedang coba dikasih petik aja error apa enggak. Nah ini error kan. Coba nih, sekarang kita masukin payload yang select case when one sama 1, then nah ini kalau kondisi benernya kayak gini. Ini kalau kondisi salahnya gimana nih? Dikasih 192. Nah dia error kan 500 internal server error. Coba lihat nih hasil di debuggingnya. Subquery return more than one rows. Tapi nggak ditampilin ya errornya nih. Nah jadi coba kita SQL injection di sini. Kita mau nampilin list database apa aja. Ini saya udah buat fungsi binary search-nya. Pertama dimulai dari query-nya yang tadi ini, indeksnya 1, result-nya awalnya string kosong dulu. Terus masuk ke looping. Pertama inisialisasi nilai low. Kalau di binary search itu ada 3 nilai ya, nilai low, nilai high sama nilai mid. Mid itu maksudnya nilai tengah itu. Nilai high-nya itu 128 itu maksimal printable ASCII karakter itu paling tingginya 128. Terus dicek selama si nilai
nilai rendahnya kurang dari nilai yang tingginya, maka masuk ke perulangan di sini. Kita hitung nilai tengahnya. Nilai tengahnya berapa? Habis itu habis itu dia masuk ke statement ini query.format. Jadi si indeksnya ini masuk ke sini nih. Terus nilai tengahnya masuk ke sini. Ini nilai tengahnya bakal masuk ke sini dibandingin ke sini. Terus print payloadnya. Nanti payloadnya juga kelihatan kok. Habis itu dikirimin ke endpoint yang tadi nih, yang saya buat ini. Nah, terus ngelihat status code-nya. Kalau status code-nya itu 200 itu berarti benar kan kondisinya. Ini lihat nih, ini kan lebih dari nih. Berarti dia itu si nilai yang kita tebak itu berarti lebih dong itu. Lebih dari nilai tengah dong. Nah, oleh karena itu nilai low-nya kita harus naikin lagi nih. Nilai tengah ditambahin 1. Terus else. Berarti ibaratnya kalau else itu masuk ke kondisi kedua kan. Berarti si nilai tengahnya kegedean. Berarti kita harus kurangin lagi. Height sama dengan nilai tengah dikurangin 1. Nah, ini. Nah, if low sama dengan 0, ini kalau misalkan udah selesai nih, dia bakal nge-return sendiri. Soalnya kalau misalkan karakternya emang 0, itu dia bakal return aja. Soalnya nggak bakal berubah-berubah nilai bawahnya. Habis itu result sama kan CHR itu buat konversi. Nah, nilai low-nya itu tadi dikonversi ke karakter. Habis itu indeksnya itu di increment. Habis itu hasilnya di print. Coba nih, ini sebagai contoh, ini si X ini. Di string X ini saya mau nyari skema name. Skema name itu artinya buat nyari database ya. Coba jalanin. Nah, ini kelihatannya payloadnya nih. Nah, ini request yang dikirimin kayak gini. 6496. Ini ngikutin katanya jadi I, jadi N dari sini. Nah, ini dari sini nggak bentuk. Nah, jadi kelihatannya jadi kata demo workshop. Misalkan mau ganti nih. Kan mau ganti apa nih? Misalkan cari table name-nya. From information schema. Tables. Where? Table. Schema sama database. Nah, dapat lagi produk user. Ini kelihatan ya ini serangan ini. Dia bakal ini yang masuk kondisi kedua nih. Coba nih yang kita masuk cari kolom name-nya. Ini misalkan mau nyari user ya. Nah, kelihatan ini hasilnya itu user ID, username, email, user phone, data, password. Ini kolomnya ada apa aja kelihatan. Sekarang kita tinggal ekstrak aja di sini aja. Select. Tadi demo workshop ya nama database-nya. Ingat 1. Ada yang salah.
Jadi tadi kolomnya ada yang salah, user password nggak ada nih. Nah ini kelihatan. Nah ini yang kelihatan ya. Nah lebih gitu sih. Untuk yang implementasi binary search. Nah ini cara mencegah SQL injection. Pertama, menggunakan prepare statement dalam pemrosesan data. Yang kedua, agar lebih yakin, lakukan pengecekan terhadap input yang akan proses ke SQL query. Misalkan kita cuma butuh integer nih, maka cek apakah yang bakal diproses itu integer apa bukan. Jangan yang aneh-aneh gitu, harus dicek dulu. Untuk order by SQL injection, sebelum memproses, cek apakah nama kolom yang diinputkan valid apa enggak. Misalkan, jadi kita itu dari si backend itu harus ngecek, misalkan kolom yang valid itu price. Di sini kan kasusnya yang valid itu ini nih. Yang valid itu cuma product name, product description, sama price. Nah itu si backend itu harus cuma nerima string ini doang dari parameter sort by itu. Nah selain itu harus ditolak, nggak boleh diterima. Kurang lebih gitu cara mencegah SQL injection. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Mungkin dari saya dulu, Mas Raffi, ini yang ada di chat. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kompleksitasnya ini log n dari 128, kemudian apa namanya 7 kali ya, outputnya itu 7 kali ya, ya benar ya log n, log 128 gitu ya. Nah, apakah ada yang lebih cepat lagi Mas? Misalkan kompleksitasnya hanya on saja, inputnya 7, dihasilkan 7 juga. Itu sih kan tadi ini kan yang saya seperti yang saya bilang, big O log n-nya itu tergantung panjang si passwordnya. Jadi misalkan panjang passwordnya itu ada 24 ya, ada 32. Berarti 32 dikali big O log n itu. Jadi nggak ada yang konstan itu. Jadi maksudnya yang tadi saya bilang konstan itu untuk menangkap per karakternya. Kalau yang biasa, yang sequential search itu kan dia big O n itu kan. Nah itu maksimalnya kan 128. Nah kalau misalnya, nah jadi itu yang sequential itu justru malah bisa berubah-berubah, bisa lebih banyak, bisa lebih dikit. Justru yang lebih pasti itu yang pakai binary search yang ini. Nah, begitu. Oh, Oke, terima kasih. Yang lainnya Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak mungkin kita lanjutkan dulu. Silakan Mas. Yang kedua adalah yang IDOR nih. Ini insecure direct object reference. Celah yang terjadi karena endpoint sensitif memproses data secara langsung berdasarkan user input. Nah ini biasanya sering banget terjadi di website e-commerce biasanya sih. Nah contohnya kayak gini nih. Misalkan Foo Bar, dia nomor invoice-nya 12345 langsung diproses gitu aja, terus langsung ditampilin gitu aja. Ini contohnya yang tadi itu, ini kayak gini nih. Dia kan user ID. Ini selain yang saya bikin ini, selain vulnerable SQL injection, ini vulnerable IDOR juga. Karena kenapa? Kita bisa kontrol si user ID. Anggap aja ini nggak ada SQL injection nih, tapi si user bisa ngeliat nih, user ID 1 berarti ada, user ID 2 ini ada gitu. Berarti bisa dibikin looping dari
dari 1 sampai 1000 misalkan buat dapetin data. 3 nggak ada. 4 5 misalnya. Oh, 11. 11. Nah, 11 ada kan kelihatan. Coba 12. Nah, jadi ini idol itu contoh sederhananya kayak gini. Ini paling banyak juga ditemuin dan banyak juga developer tuh nggak aware gitu tentang idol ini. Padahal padahal dampaknya itu bisa bisa dibilang gede banget ini, bisa kebocoran data. Terus attacker dapat menghapus, mengubah data yang tidak seharusnya. Ini kalau endpoint-nya kayak gini. Coba kalau misalkan endpoint-nya kayak gini nih. Delete, misalkan delete user ID 1. Nah, misalkan kalau endpoint-nya kayak gini nih, ini bisa bakal bahaya banget ini. Dia si attacker bisa langsung nge-looping aja mainin user ID-nya. Jadi 1 sampai 1000 langsung katanya dari user ID 1 sampai 1000 kehapus semua. Terus cara mencegah IDOR. Cara mencegah IDOR adalah dengan mengecek input yang akan diproses. Jadi biasanya itu harus ada session. Jadi kalau misalkan jadi web developer itu harus ngecek dulu kan, misalkan user login nih. Setelah user login itu kita harus nyimpen user ID-nya. User ID-nya si user itu buat ngecek apakah si invoice 123 ini milik user yang login apa bukan itu. Kalau misalkan bukan milik user yang login, maka ditolak, itu udah pasti serangan. Jadi harus ngecek dulu sebelum diproses. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Yang mau nanya silakan. Kalau nggak, lanjut aja kali ya. Terus selanjutnya adalah broken authentication. Salah satu contoh broken authentication adalah JWT contohnya. Hal ini disebabkan karena library mengandung vulnerability atau kesalahan developer sendiri. Dampak dari broken authentication adalah dapat diaksesnya endpoint tanpa menggunakan kredensial yang valid. Berikut ini adalah contoh celah keamanan pada JWT. JWT non-algorithm. JWT RS256 to HS256. JWT weak secret. Nah, sebelum bahas si kelemahan si JWT-nya, kita bahas dulu structure-nya si JWT kayak gimana sih. Sebenarnya si JWT itu cuma base 64 doang gitu. Nah, pertama ini yang bagian satu itu header-nya, bagian satu ini header-nya, nomor 1 nih header-nya, nomor 2 nih yang hijau itu namanya payload. Payload ini cuma base 64 doang. Kalau misalkan base 64-nya di decode bisa hasilnya. Nah, ini yang ketiga adalah signature. Nah, ini signature-nya ini adalah tergantung algoritmanya pakai apa, HSA256 atau RS256 itu. Tapi signature ini bakal ngikutin si algoritmanya di sini. Nah, salah satu celah keamanan si JWT itu kan tadi adalah JWT non algorithm. Sebenarnya JWT non algorithm itu emang dibuat sama JWT-nya untuk tujuan debugging. Tapi fitur ini kalau misalkan ada di production bisa bahaya gitu. Orang bisa nge-bypass itu JWT token gitu aja. Ini lihat nih, ceritanya ada tokennya ini. Terus sama dia mau diganti jadi non algorithm. Coba dia langsung ke ini soal aja kali ya. Ini di contohnya.
Ini ceritanya adalah soal capture the flag ya. Ceritanya JWT juga. Pertama kita login as guest contohnya. Nah, ini ada JWT di sini. Enter repeater ya. Nah, di sini kita lihat welcome guest to this website. Nah, tokennya itu di sini kan. JWT token itu sebenarnya base 64, tapi sama dengannya sama dia dihilangin. Coba kita sama dengannya kita tambahin, kita decode di sini. Base 64-nya di decode. Nah, ini kelihatan nih username guest. Kita pengen jadi admin, username guestnya ini ganti jadi admin deh. Terus kita encode lagi, convert jadi base 64 encode. Terus kita hapus ini. Nah, ini payloadnya udah jadi admin. Sekarang headernya kita ganti. Base 64 itu tadi sudah saya bilang sama dengannya sama dia di JWT itu cuma base 64 tapi sama dengannya dihilangin. Ini di base 64-nya di code-nya. Nah, ini HS256 diganti jadi non algorithm ya. Ini di convert base 64 encode. Nah, ini sama dengannya hilangin lagi. Nah, ini udah benar. Nah, tinggal signature-nya ini. Signature-nya itu kan punya HS256. Kita hapus aja di sini. Terus langsung nih lihat nih welcome guest to this website nih awalnya guest. Nah, kita langsung di request lagi. Ini udah langsung jadi admin. Dan kalau di CTF itu ada yang namanya flag. Kalau misalkan udah berhasil dapetin ini flagnya ceritanya nih. Jadi kalau misalkan itu ada JWT non algorithm di allow di suatu library, ini bakal bahaya banget, bakal gampang di bypass gitu JWT tokennya. Yang kedua adalah JWT RS256 ke HS256. Yang perlu diketahui RS256 itu RSA ya, RSA 256 itu kurang lebih kayak gitu. Nah, itu HS256, RS256 itu dia itu kriptografi asimetrik ini. Algoritma asimetrik terus ke HS256 ini simetrik. Jadi kalau seperti yang di enkripsi biasanya kan kalau yang asimetrik itu nge-enkripsi pakai public key kan, terus decrypt-nya pakai private key. Kalau yang simetrik itu mau decrypt mau encrypt itu pakai dua-duanya sama itu kan kayaknya. Nah, ini si JWT itu ada algoritma RS256 sama HS256 itu keperluannya untuk signing. Nah, kalau misalkan si yang tadi nih yang saya bikin ini kan JWT yang tadi di sini nih misalkan headernya diganti jadi misalkan ini RS256 nih, saya ganti jadi HS256. Nama yang bikin masalah adalah si JWT itu bakal nganggap si public key itu sebagai itu secretnya dia. Jadi kan kadang-kadang si attacker itu bisa dapat public key-nya si JWT. Nah, itu dari public key itu bisa dimanfaatin buat keperluan signing. Nah, setelah itu nih yang kesalahan developer itu pakai JWT with secret. Jadi misalkan pakai secret yang lemah itu yang bisa gampang banget ditebak. Misalkan secretnya apa gitu yang gampang ditebak banget. Misalkan ABCD 123, password 123 atau apa gitu. Itu gampang banget ditebak, bisa di brute force juga. Nah, untuk prevent broken authentication. Nah, ini waktu pas di DEFCON 2018, di DEFCON itu kayak security conference lah, dibahas authentication model baru yaitu Passeto namanya. Nah, ini bisa dilihat nih. The past 3 years of vulnerability research and crypt analysis hasn't been kind to the JUS family of internet standards.
most commonly known as JSON Web Tokens. This has led to many security experts declaring boldly, don't use JWT. Tapi masih banyak aja tuh yang pakai gitu. Nah, jadi di Paseto ini saya buka webnya nih ya. Ini webnya paseto.io. Ini nih, ini token model baru sih. Di presentasi ini di DevCon pada 11 Agustus 2018. Ini penjelasannya. Kenapa si Paseto itu lebih baik daripada JWT? Ini banyak sih. Nah, ini yang lebih saya jelasin aja nih. Paseto token structure-nya kayak gimana? Pertama ini ada itu V2 titik lokal titik apa nih, terus ditambah titik lagi belakangnya. Nah, jadi V2 itu artinya versi si Pasetonya, version V2. Terus ini purpose, ini kalau di Paseto itu ada asimetrik sama simetrik juga. Ini ceritanya pakai yang simetrik ya, makanya lokal. Terus ini yang setelah itu ini payload nih. Nah, payloadnya ini yang beda banget sama JWT nih. Ini tuh ibaratnya si JSON-nya itu isi JSON-nya itu di encrypt juga sama si Paseto tuh. Jadi kalau misalkan jadi attacker tuh dapat ketemu kayak gini, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngeliat isi payloadnya nggak bisa karena emang di encrypt. Udah ketahuan juga. Nah, ini additional header. Nah, ini sebenarnya payloadnya isinya kayak gini nih JSON-nya. Nah, dia JSON-nya ikut di encrypt juga, nggak kayak JWT. Kalau JWT kan cuma base 64 doang kan dia. Nah, ini pertama local symmetric Paseto. Paseto ada ibaratnya ada JSON nih. Ada JSON terus di encrypt nih. JSON-nya di encrypt pakai secret kayak gitu, terus jadi payload, jadi P itu ibaratnya. Terus kalau untuk ibaratnya kalau JWT versi Pasetonya juga ada juga dia. Nah, secret key sama public key juga ada juga. Nah, kalau di Paseto yang public key itu dia itu si JSON-nya itu cuma di base 4 doang, tapi di signing yang bener dia pakai secret key. Nah, itu contohnya kayak itu sih yang tentang Paseto. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak setelah lanjut? Sebelum lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kalau enggak, dari saya dulu. Mas Raffi, kalau kita menggunakan OAuth 2 untuk autentikasinya bagaimana, Mas? Kalau OAuth 2 itu bisa dibilang harus hati-hati juga sih. Yang OAuth 2 kayak itu kayak yang Facebook itu kan, misalnya login using Facebook yang kayak gitu kan. Kurang lebih kayak itu yang OAuth 2. Nah, itu harus hati-hati juga, misalkan ada e-commerce tulisan login using Facebook. Nah, jadi harus hati-hati, ada serangan lain namanya CSRF attack. Jadi dia itu bisa nge-take over akun orang. Nah, yang kalau pakai OAuth 2 harus hati-hati juga, harus ada. Untuk OAuth 2 saya belum terlalu ngepelajarin sih, tapi yang jelas ada masalah di CSRF OAuth versi 2 kalau nggak salah. Coba nih saya searching ya. Nih, OAuth 2 CSRF. Ada isunya. Nah, ini sih kurang lebih si OAuth 2 itu pas nge-out server itu dia itu ngasih akses token, ibaratnya misalkan saya login pakai Facebook nih. Login pakai Facebook di suatu website. Nah,
si website itu kehubung ke Facebook kan, terus si OAuth 2 itu ngembaliin ke token tuh, token untuk Facebook saya nih. Nah, token untuk Facebook saya itu bisa saya manfaatin untuk nge-take over akun lain kalau misalkan nggak diperhatiin itu. Di sini ada CSRF-nya. So, use for the client user is a client secret. Kurang lebih gitu sih yang OAuth 2 yang saya tahu ada CSRF dan ada juga yang di bug bounty itu nemu bug OAuth 2 dia bisa dapat akun lain. Mas Raffi, kalau misalkan sekarang kan banyak nih yang sudah istilahnya itu beralih ke SSO ya, single sign on. Nah, kalau saya lihat ini kan SSO ini kan sebenarnya gabungan ya dari OAuth 2, LDAP, dan teknik lain. Nah, kira-kira kalau gabungan seperti ini ada kemungkinan lebih secure nggak? Secara kan usernya itu kita simpan di LDAP misalkan, dan autentikasinya dengan OAuth 2. Kira-kira gimana, Mas? Kalau misalkan kayak gitu, itu tergantung library-nya sih, gitu. Tergantung library-nya. Kalau misalkan seperti yang tadi ya, OAuth 2 ada kelemahan ya, yang CSRF. Itu kan asal dari library-nya itu. Jadi sebenarnya sebelum fase deployment itu, jadi penting banget kita untuk mikirin arsitekturnya. Jadi misalkan kita bikin aplikasi, jangan asal jadi harus ada arsitekturnya, harus ngerti gitu rancangan IT seperti arsiteknya gitu, kurang lebih gitu sih, harus ada rancangannya dulu. Rencana misalkan mau pakai library OAuth 2, kita harus research dulu ada bug apa enggak nih di OAuth 2, karena emang sistem itu nggak ada yang benar-benar aman kan, pasti misalkan aman sekarang belum tentu aman besok, pasti ada aja yang salah. Nah, yang Vina ada nanya nih, jadi parameter di save ke session juga, setiap request sessionnya berubah. Maksudnya ini parameter, bukan parameternya sih. Jadi di si sessionnya itu nyimpan user ID maksudnya nih. Misalkan login user ID-nya. User ID-nya itu disimpan di session, jadi biar buat ngecek ini tuh benar apa enggak. Lalu parameternya di encrypt juga. Nah, kalau parameter di encrypt sebenarnya nggak 100% aman juga sih kalau parameter di encrypt. Karena kan ada juga yang namanya Oracle itu. Oracle-nya maksudnya bukan Oracle SQL ya, tapi Oracle itu jadi kita itu bisa ngedecrypt ciphertext yang kita mau gitu. Nah, jadi makanya selain di encrypt itu harus dicek juga. Harus dicek juga apakah ciphertext-nya itu sesuai yang udah kita kasih. Misalkan pakai nih, kayak 256 misalnya, harus di signing dulu ciphertext-nya. Yunus, untuk pengamanan kerentanan local file inclusion seperti apa? Kalau local file inclusion itu gampangnya kita bikin, kalau misalkan kan local file inclusion itu biasanya langsung include aja kan. Gampangnya itu kita jangan cuma include dari sumber yang terpercaya. Misalkan ada halaman yang namanya home index, ada home index, terus ada kontak gitu. Nah, jadi kita pasti ngecek cuma yang di include itu cuma 3 itu, home, index, kontak. Selain itu ditolak aja. Yang lebih gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kita sapa dulu penonton yang dari YouTube. Oke, Bapak Ibu yang dari YouTube, silakan jika ada pertanyaan,
langsung melalui chat atau komen di YouTube-nya ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin bisa dilanjut Mas, belum ada lagi pertanyaan. Nah, setelah itu, dan itu cross-site scripting ya. Cross-site scripting merupakan salah satu celah keamanan ketika attacker menginjeksikan malicious JavaScript ke halaman website. Terdapat 3 tipe XSS, yaitu store, reflect, and DOM-based XSS. Nah, ini dampak XSS itu terjadinya kebocoran data. Seseorang dapat mengakses halaman yang dilindungi tanpa login sama sekali dengan mencuri cookie. Ini saya ada gambarannya di sini. Ceritanya ada seorang attacker nih. Attacker yang merah nih. Nah, ini halaman website yang vulnerable. Terus ini yang ini database ya. Ini victimnya. Si attacker itu menginjeksikan malicious script. Contoh, ini kan bahas tentang store cross-site scripting. Contoh store cross-site scripting misalkan di halaman komentar nih. Kan kalau misalkan halaman komentar itu banyak yang ditampilin kan. Banyak yang ditampilin. Terus data komentar orang itu dari data komentarnya dari mana sih? Dari database kan. Nah, kalau misalkan fitur komentar itu nggak di nggak dicek benar-benar, orang bisa masukin XSS itu. Jadi bisa masukin malicious script itu. Nah, malicious script itu yang disisipkan di komentar itu bakal dimasukin ke database kan. Nah, jadi pada saat user lain mengakses halaman komentar nih. Nah, jadi si script dari attacker-nya itu muncul dari database kan asalnya. Nah, dari sini nih payloadnya itu bakal jalan di browsernya si victim ini. Misalkan si attacker itu minta biar itu ngirimin cookie. Nah, ini kan ke execute kan. Nah, pas ke execute ini dia bakal ngasih cookie-nya ke attacker atau enggak data sensitif lainnya, misalkan ngasih informasi email, nomor HP gitu kan. Biasanya kan kalau email, nomor HP, biasanya kan kalau website itu ada halaman about me atau profile gitu kan. Nah, profile itu ada informasi nomor HP, email. Nah, itu dengan XSS itu kita itu si attacker itu bisa nyuri tentang victim itu dengan masukin script di kolom komentar. Contohnya ini contohnya di kolom komentar. Biasanya cross-site scripting itu kalau nggak di kolom komentar, guestbook itu biasanya celahnya di situ. Yang kedua adalah reflected and DOM cross-site scripting. Nah, ini contohnya gini. Pertama-tama misalkan ada halaman web yang vulnerable terhadap cross-site scripting nih. Nah, dia itu disuruh nge-include dari luar eviluser.net/batscript.js. Nah, si attacker ini yang karena reflected ini, dia itu harus ngirim gimana caranya biar si URL yang keinjek XSS ini biar diakses sama si korban. Nah, pas si korban ngakses, dia itu bakal ngasih informasi ke attacker yang dia mau. Misalkan si attackernya nge-set scriptnya buat dapetin nomor HP, nomor nomor email, pokoknya nomor telepon gitu, email dan sebagainya. Itu bakal dapat kalau misalkan si victim itu ngebuka link yang dari attackernya. Yang XSS kayak gitu sih. Kira ada pertanyaan dulu nggak? Mas, sedikit pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita
contoh ngoding di front end ya untuk web, itu kan kalau kita pakai library misalnya di kode igniter PHP, itu biasanya ada library untuk menangkal XSS. Nah, kira-kira seberapa tangguh library itu bisa bantu menangkal XSS? Kalau library itu yang kode igniter clean XSS itu saya belum terlalu research dalam banget sih. Cuma kalau misalkan di HTML buat mencegahnya kayak gini, di PHP kan kode igniter HTML entities. Jadi kayak gini nih, saya PHP ini misalkan anggapannya ini variabel nih A. Biasanya kan orang itu di halaman web langsung aja echo A gitu, langsung nampil gini aja. Nah, kalau misalkan ada orang iseng aja kayak masukin kayak gini gimana nih? Nah, dia langsung ini payload nih. Ini kalau misalkan ini di HTML, dia bakal muncul pop up alert nih. Nah, caranya gimana? Pas di echo ini kita kasih HTML entities. Nah, jadi hasilnya bakal kayak gini nih. Ini nggak bakal jalan nih payloadnya. Selain HTML entities ada juga HTML special chars. Nah, kayak gini juga nih. Kurang lebih gitu sih, biar lebih make sure-nya, pokoknya setiap yang ditampilin ke layar itu, yang ditampilin di front end itu harus di HTML entities dulu, jadi biar nggak ada XSS-nya, biar bersih. Kurang lebih gitu. Kalau website yang mengambil iframe, bisa nggak Mas dirubah akses iframe-nya untuk private direct URL? Oh, kalau yang masalah iframe itu dia pakai header. Dia jadi harus dicegah pakai header. Nama headernya itu harusnya content security policy SP. Nah, jadi supaya orang nggak bisa nge-iframe, supaya orang lain nggak bisa nge-iframe, kita tuh harus di halaman web itu harus masang header namanya content security policy ini. Nah, jadi cuma di allow dari website internal aja, kalau website eksternal jangan. Jadi dicobain aja deh, pasti nggak bakal bisa dari website eksternal. Kalau content security policy-nya udah diatur benar-benar. Terus apa XSS bisa diserang lewat internet atau link-link dari pemberi? XSS kan emang diserang lewat internet. Jadi kan yang seperti yang saya bilang tuh, XSS itu ada 3 tipe kan. Pertama stored, terus reflect, sama DOM. Nah, yang stored XSS itu contohnya di halaman komentar nih. Misalkan Mas nih masuk akses halaman komentar yang vulnerable terhadap XSS nih. Ataunya ada attacker yang masukin script itu. Nah, itu dia secara nggak sadar, script itu bakal jalan secara otomatis di browser. Di browser orang yang ngebuka halaman komentar yang vulnerable itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan Mas, tadi kan sudah dibahas juga ya, apa namanya, mengenai XSS. Nah, kalau cara mengetahui web kita ya atau sistem kita ini ada vulnerabilities-nya gimana Mas, kira-kira singkatnya? Cara mengetahui web ada vulnerabilities-nya apa enggak? Itu yang pasti harus di pentest, pertama kita harus lihat itu
namanya code review. Jadi ini kalau misalkan sebagai itu manajer project atau apa, jadi tim itu nggak boleh langsung ke production gitu aja, codingan tanpa sebelum dicek. Pertama harus di code review dulu sama security engineer, harus dicek dulu ini fungsi yang dipakai aman apa enggak, ada kesalahan coding apa enggak. Jadi harus dicek dulu. Nah, setelah code review kan baru ngelihat gitu, baru ngelihat ya. Misalkan code review kayak gini nih. Misalkan yang tadi nih, CD, misalkan kode reviewnya kayak gini nih. Nah, si security engineer itu dia ngelihat dulu. Pertama dipelajarin ada root apa aja. Oh, ada root list produk nih. Nah, dari list produk itu dilihat dia tuh ngambil datanya dari mana, ngeprosesnya kayak gimana. Ternyata dari sini vulnerable nih. Nah, dari sini vulnerable, ini tuh harus dibenerin dulu, jangan ke production dulu intinya tuh. Terus habis code review yang pasti harus di pen test buat ngebuktiin. Kan kadang developer itu kadang agak ngeyel gitu kan. Misalkan dibilangin, ini ada SQL Jackson nih. Emang kenapa ada SQL Jackson gitu? Kan harus ngertiin ke developer nih, kalau ada SQL Jackson tuh harus, kalau ada SQL Jackson itu bisa kebocoran data loh, kayak itu. Terus diliatin buktinya, harus buat ngebuktiin. Karena kan developer banyak yang belum ngerti tentang security. Misalkan SQL Jackson tuh dampaknya kayak gimana, XSS kayak gimana, kurang lebih gitu caranya untuk ngecek apakah ada vulnerability apa enggak. Yang pasti dari fase deployment-nya si program itu, yang lebih gitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk pencegahan terhadap XSS lewat scripting di halaman URL sendiri, seperti apa? Nah, tadi yang sebenarnya udah saya bahas juga, pencegahan terhadap XSS lewat scripting di halaman. Nah, itu tadi yang saya udah saya bahas juga nih, pakai HTML entities nih. HTML entities, HTML special charge kalau pakai PHP ya. Jadi intinya itu yang ditampilin di front end itu harus dicek dulu, ini tuh aman apa enggak gitu. Jangan langsung ditampilin gitu aja. Jadi ibaratnya harus di sanitize dulu semuanya. Jangan ada yang lolos pokoknya. Jadi kunci dari keamanan itu sebenarnya never trust user input. Kita jangan percaya aja sama user input gitu kan. Kita nggak tahu nih, kan seperti di hidup kita aja, kita nggak tahu, ada orang jahat atau yang baik kan. Jadi kita nggak bisa percaya aja sama orang. Nah, itu prinsip di keamanan kayak gitu juga. Ada yang user yang jahat, ada user yang baik. Nah, untuk yang keduanya kita harus waspada. Misalkan kayak ngecek inputannya, jangan langsung percaya aja, jangan langsung diproses aja. Kurang lebih begitu sih. Ada pertanyaan lagi atau lanjut aja? Nah, ini yang terakhir sih, cross-site request forgery nih. Nah, ini CSRF merupakan bug yang disebabkan karena tidak adanya token unik setiap request. Token yang unik harus di-generate setiap halaman di refresh. Setiap refresh itu harus ada, jadi setiap post itu harus ada tokennya. Contohnya, contohnya di mana ya? Contohnya di Laravel. Di Laravel itu, kalau misalkan kalian belajar Laravel, ada yang namanya CSRF token tuh. Nah, CSRF tokennya itu dia bakal generate setiap request berubah nih. Nah, kenapa harus ada token? Pertama nih kayak gini. Ada skenario. Pertama ini bad guy ya. Ini yang merah ini orang jahat nih.
Terus ada web server yang vulnerable terhadap CSRF. Biasanya programmer itu agak kurang aware pas saat misalnya contohnya kayak penggantian password ya, endpoint ganti password, dia langsung terima gitu aja gitu, password yang misalkan usernya mau ganti password jadi 123. Nah itu parameter yang dikirim cuma ini password sama dengan 123, udah nggak ada apa-apa itu lagi. Nah itu vulnerable. Nah jadi sih dalam kasus di sini ada endpoint yang vulnerable. Nah ini endpointnya namanya slack.com fake voting service. Misalkan in text namanya name sama dengan gray type, value-nya gray. Nih, nah ini payload ini auto submit nih. Nih si attacker ini dia bikin payload HTML nih. Terus sama dia di-upload ke web server dia. Nah, setelah itu dia ngasih ke si victimnya nih. Si victimnya ini dia kan ngebuka kan, anggap aja ngebuka halaman dari attacker nih. Dia ngirim malicious website nih. Nah, si malicious website itu isinya kayak gini nih. Isinya si payload, si victim kayak ini. Terus abis itu pas udah nyampe ke victimnya, dia itu bakal ngasih request nih ke slack.com, parameternya gray type sama dengan gray. Nah ini si vulnerable servernya kan langsung terima gitu aja. Jadi CSRF kurang lebih kayak gitu. Untuk cara pencegahannya, jangan, pokoknya harus ada tokennya. Misalkan tadi di sini nih, tadi misalkan tadi misalkan di sini, misalkan saya gambarin aja nih, ini gray misalkan gray type-nya A. Nah dia itu request-nya itu harus ada tokennya misalkan untuk request di misalkan di menit sekarang itu misalkan tokennya ABCD misalkan kayak itu. Nah untuk di menit selanjutnya itu harus beda lagi misalkan BCD. Pokoknya dia itu nge-generate setiap refresh ganti, setiap refresh ganti tokennya itu. Tujuannya apa? Biar ini nih, biar pas ngirim script ini dia itu bakal si web server itu bakal ngecek nih tokennya bener apa enggak. Kurang lebih gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, satu pertanyaan terakhir Mas Raffi karena sudah jam 10, boleh dijawab mungkin dari Bokurawa. Dari ukur apa yang bentar yang Yunus yang backdoor itu maksudnya yang XSS ya? Kalau XSS itu yang kalau di store XSS sih jadi backdoor juga. Bentar yang Bokurawa, apa yang terdeteksi CSRF tersebut? Bagaimana cara kerja serangan CSRF? Contohnya tadi yang saya pegang, misalkan nih contoh vulnerable CSRF nih, ada endpoint kayak gini, misalkan target.com, change password, yaitu nerima, yaitu parameter yang diterima itu misalkan post, ini requestnya post, parameternya cuma ini aja nih yang diterima, password. Jadi misalkan kalau misalkan mau ngeganti password di target.com, dia itu yang dikirimin itu cuma parameter password doang dan nggak ada parameter lain. Nah kalau misalkan ada endpoint kayak gini, itu udah pasti vulnerable terhadap CSRF. Udah pasti vulnerable gitu ya. Kalau ada web kayak gini, pasti bisa gitu.
Nah, jadi caranya kayak gimana? Cara exploit-nya? Nih, misalkan saya bikin nih, ini tadi form action-nya target.com. Nah, ini terus name sama password kan value-nya. Ini yang mau kita ganti. Misalkan password-nya mau jadi apa nih? 12345. Terus ini from. Nah, ini kita bisa bikin auto submit form-nya di sini. Ini contoh. Ini jadi dengan misalkan ada payload kayak gini. Nah, dia itu langsung akses endpoint change password value-nya 12345, dia bakal langsung valid. Untuk yang contoh yang auto submit-nya di payload outing sih. Ini kalau mau belajar web security ini lengkap banget di sini payload outings. Nih. Ini yang post-nya nih. No user interaction-nya. Ini payload ini nggak perlu user interaction, jadi setiap kalau misalkan victim karena nggak sengaja ngebuka, dia langsung ke sini.